Meskipun konten ini tidak berhubungan langsung dengan dunia teknologi yang biasa gue bahas, tapi gue ingin banget kalian anak-anak Indonesia, mulai dari anak Jaksel sampai penikmat lagu Sampang Banjir Pole, untuk mendengarkan ini demi mewakili perasaan kita, para muda-mudi di Indonesia yang sudah jengah dengan keadaan Indonesia saat ini. Di tengah carut-marut mengenai rencana jabatan presiden yang akan diperpanjang, gue sudah meriset beberapa hal yang menurut gue kita semua harus tahu dan bisa mempertimbangkan ini dengan matang-matang. Karena ini bukan cuma tentang sebuah titel yang disandang oleh seorang presiden, tapi juga tentang kemaslahatan orang banyak dan kemajuan negara yang akan masih kita tinggali berpuluh-puluh tahun ke depan. Fakta pertama adalah ekonomi kita sekarang berpotensi untuk turun sekelas Timur Leste dan Samoa semenjak pandemi Covid ini. Bayangkan saat ini untuk ukuran Asia Tenggara kita masuk sebagai predikat negara kelas menengah ke bawah untuk Asia Tenggara, yang dimana indikatornya adalah angka kemiskinan yang meningkat tajam setelah pandemi Covid hingga 27,55 juta penduduk Indonesia. Yang kedua adalah kenaikan harga yang meroket, seperti BBM naik hingga 12 kali cuma dalam kurun waktu satu periode masa jabatan presiden, yang dimana presiden sebelumnya juga memimpin lebih dari satu periode tapi hanya naik hingga 4 kali. Selain itu, setidaknya biaya listrik naik hingga 4 kali, sedangkan presiden sebelumnya hanya naik 1 kali. Yang ketiga adalah korupsi di berbagai lembaga yang semakin menggila di masa jabatan saat ini. Korupsi mencapai lebih dari 70 triliun dalam 2 periode masa jabatan, yang dimana pergerakan KPK semakin ditekan dengan adanya peraturan-peraturan yang menguntungkan pejabat dan oligarki untuk bermain semakin lincah di tengah sungai yang kotor. Yang keempat, dampak dari aturan KPK yang semakin melonggarkan gerakan para tikus ini berakibat fatal terhadap 23 perusahaan BUMN yang merugi hingga 5,23 triliun. Ngomong-ngomong masalah BUMN, masih ada lagi BUMN yang masih menagih hutang ke pemerintah yang angkanya bisa mencapai 100 triliun lebih, yang entah bagaimana itu akan dibayar, padahal PR utang luar negeri kita masih sangat banyak untuk diselesaikan. Dengan kondisi negara yang semakin semraut seperti ini, gue heran kok masih sempat-sempatnya mikirin EKN dan memperpanjang waktu kekuasaan, dan dimana empati kalian yang masih mendukung pemerintah melihat kenyataan-kenyataan ini berkali-kali muncul di TV dan berita, tapi seakan-akan kita mencoba untuk tutup mata. Ya udah, oke lah ya, ini sudah tidak bisa diubah lagi karena nasi sudah menjadi bubur. Tapi saran gue untuk pemilu di masa mendatang, walaupun kita semua sudah tahu tentang rahasia umum di dunia politik, apalagi quotes dari orang-orang yang sudah skeptis korupsi tidak bisa ditiadakan, tetapi bagi gue, apabila pemilu tidak bisa dijadikan ajang untuk memilih yang terbaik, setidaknya ini bisa mencegah yang terburuk berkuasa.